Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Afranumul, NIM 2019-270-241. Perkenalkan, nama lengkap saya Erna Rita Remi, NIM 2019-270-114. Perkenalkan, nama saya Maria Irmilinda Lililovi, NIM 2019-270-491. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Natalia Elva Driswenta Manggung, NIM 2019-270-057. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Kalian sudah berdoa? Belum. Oke, mari kita berdoa ya. Satu orang pimpin doa. Teman-teman dan ibu guru sekalian, marilah kita hening sejenak untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, jadilah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti yang kami ampuni kepada kami. Dan selamatkan kami dari jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, baik. Sekarang kita akan mempelajari materi tentang hidup rukun di rumah dan di sekolah. Adik-adik sudah tahu pengertian hidup rukun? Tahu. Oke. Pengertian hidup rukun itu bagaimana? Menurut saya, hidup rukun itu adalah kita harus saling menghargai satu sama lain. Menurut saya saling menghormati antar sesama. Ya, menurut saya kita tidak boleh bermusuhan dengan sesama kita. Oke, baik, terima kasih. Pengertian hidup rukun itu adalah sebuah konsepsi dari hidup yang tentram, aman dan juga damai, di mana semua lingkungan masyarakat, sekolah, keluarga, pertemanan dan juga kehidupan bernegara, berbangsa untuk saling sayang dan menyayangi antara sesama, serta saling tanggung rasa untuk selalu menghargai orang lain. Meskipun setiap lingkungan mereka terdapat perbedaan dalam berbagai hal, misalnya berpendapat, pemikiran, agama, suku, dan ras serta budaya, tetapi mereka selalu hidup rukun. Sehingga yang dapat diperoleh dari hidup rukun adalah memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat untuk saling tolong-menolong dan juga bahu-membahu antara sesama manusia. Itu adalah pengertian dari hidup rukun. Yang berikut ciri-ciri dari hidup rukun. Apa ciri-ciri dari hidup rukun? Menurut saya, ciri-ciri dari hidup rukun yaitu menghargai pendapat orang lain. Oke, Selalu yang memperhatikan berikut. tetangga. Menghargai suatu karya orang lain. Oke, baik, terima kasih. Ciri-ciri hidup rukun yaitu seperti yang kalian sebutkan tadi. Yang berikutnya itu saling bekerja sama antara sesama masyarakat dan tetangga, keluarga dan juga pertemanan. Yang berikut, saling menjalin kesatuan antara sesama meskipun terdapat perbedaan. Yang berikut, bersikap dengan ramah kepada semua masyarakat apabila saling bertemu di jalan atau dimanapun. Itu adalah ciri-ciri dari hidup rukun. Yang berikut, manfaat dari hidup rukun. Saya jelaskan saja. Manfaat dari hidup rukun yaitu misalnya menjalin komunikasi yang baik. Yang kedua, menjalin kerukunan antara sesama. Yang ketiga, menghindarkan perselisihan dan konflik. Yang keempat, menghadirkan keharmonisan.
Yang kelima, tolong menolong antara sesama. Itu adalah manfaat dari hidup rukun. Yang berikut adalah macam-macam hidup rukun. Misalnya hidup rukun di tempat kerja. Misalnya kalau kita sudah memiliki pekerjaan, kita harus saling membantu supaya terjadi hidup rukun. Yang kedua, hidup rukun di sekolah. Di lingkungan sekolah, hal utama yang menyebabkan terjadinya kerukunan ialah visi misi sekolah dan tumbuhnya rasa kekeluargaan antara sesama, antara siswa, guru, dan staf. Yang berikut, hidup rukun antara warga. Salah satu cara supaya terjalinnya kerukunan antara warga adalah di mana setiap warganya harus saling menjaga ketentraman antara sesama dan juga saling gotong royong dan bahu membantu di lingkungan sekitar. Yang berikut, rukun antar tetangga. Hal yang terpenting supaya terjalin kerukunan antara tetangga adalah dengan saling menjalin komunikasi untuk selalu berjalan dengan baik sesama tetangga, selalu saling menolong antara sesama tetangga dan juga saling menghormati antara sesama tetangga. Yang berikut, contoh dari hidup rukun. Contoh dari hidup rukun yaitu salah satunya itu hidup rukun di rumah. Contohnya yaitu menghormati orang tua dan tidak bertengkar dengan saudara, bekerja sama membersihkan rumah, makan bersama, berbagi cerita keseharian, berbagi tugas dalam segala hal, dan lain sebagainya. Itu adalah hal yang utama dalam hidup rukun di dalam keluarga supaya terjadi keharmonisan. Yang berikut, contoh hidup rukun di sekolah. Contoh hidup rukun di sekolah itu menjalin hubungan baik dengan teman, menghargai perbedaan pendapat, menghormati guru, saling tolong-menolong, bertugas membersihkan kelas bersama-sama, mengerjakan tugas kelompok. Yang ketiga, contoh hidup rukun di masyarakat. Contoh hidup rukun di masyarakat yaitu menjenguk atau menengok tetangga yang sedang jatuh sakit, saling membantu jika ada tetangga yang sedang terkena musibah, menghadiri rapat RT dan RW, kerja bakti di dekat tempat tinggal kita masing-masing. Adik-adik, itu adalah materi tentang hidup rukun di rumah dan di sekolah. Apakah adik-adik sudah mengerti? Sudah, Bu. Oke. Manfaat dari materi tentang hidup rukun di rumah dan di sekolah yaitu supaya adik-adik bisa saling menjaga keharmonisan di dalam keluarga ataupun di sekolah. Saya harap materi ini adik-adik bisa terapkan di dalam keluarga ataupun di sekolah supaya materi ini bisa kalian pergunakan dengan baik. Itu saja materi yang kita bahas hari ini. Sekian dan terima kasih. Satu orang bisa pimpin.